hidup yang masih tersisa ini harus kita pastikan bermanfaat untuk kita dulu, bukan untuk orang lain. Masalahnya banyak di antara kita yang terkait dengan orang lain, cari uang untuk orang lain, sehingga Nabi SAW bersabda, kam min talibin wa laysa bi'akilih, berapa banyak orang yang mencari tapi gak ikut makan, cari untuk orang lain, gak dicari untuk dirinya sendiri, padahal kita hidup diberikan kesempatan seutuhnya untuk kita sendiri. Dan kita sudah lupa bahwasanya orang lain itu loh, Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara satu dan yang lainnya itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Untuk apa? Supaya Allah tahu apakah kita sabar atau tidak. Sehingga bagaimana mungkin kemudian seseorang yang diciptakan sebagai beban untuk kita, lalu kita itu mencari dunia, mencari segala-galanya, bahkan kita itu berleha-leha, tidak menggunakan kesempatan yang ada, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya nikmat yang paling besar setelah nikmat hidayah, nikmat ijad, nikmat wujud, itu adalah nikmat kita itu masih diberikan kesempatan hidup. Semoga masih panjang umur. Kita nggak ada yang tahu. Kita yang berbicara, mungkin yang mendengar, kita nggak ada yang paham. Kenapa? Berapa banyak di antara mereka yang sedang berbicara, berbincang-bincang dengan keluarganya, tiba-tiba meninggal. Berapa banyak di antara mereka yang sedang menyetir mobil, tiba-tiba datang ajalnya. Bahkan ada cerita mereka yang sedang naik pesawat sebagai pilot, di saat itu meninggal dunia. Sebagaimana itu terjadi pada mereka, juga akan terjadi pada kita. Oleh karena itu, maka persiapan yang terbaik untuk kita itu adalah, ayo sama-sama kita perhatikan yang tidak diperhatikan orang lain. Sama-sama kita perhatikan yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Ini selalu disampaikan pesan ini oleh saya punya abah, saya punya ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Perhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Apakah sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain? Kalau kita itu mau jadi perhatian orang lain, mudah saja. Pakai pakaian yang nyeleneh, pakai pakaian yang beda dengan pakaian yang lainnya, maka kita akan menjadi seorang yang bakal dihormati, dimuliakan. Bisa jadi orang yang seperti kita ini yang banyak dosa, tapi karena imamahnya ini, karena pakaian gamisnya ini, akhirnya mereka itu menyangka saya orang baik. Mudah untuk menjadikan perhatian orang itu berubah-ubah seperti yang kita inginkan, mudah. Tapi memperhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain, susah. Apa yang dimasukkan dengan yang tidak diperhatikan orang lain? Hati kita. Siapa di antara kita yang bisa memastikan dirinya adalah yang terbaik di mata Allah? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwasanya hati kita ini sudah bersih? Yang dikatakan Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu nggak berguna semua harta, nggak berguna anak-anak kita, nggak berguna semuanya. Yang berguna adalah orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih. Siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang percaya kepada orang lain, yang bisa mempercayakan kepada orang lain bahwasanya saya ini hatinya udah bersih? Perhatikan yang tidak perhatikan orang. Ini maksudnya. Sehingga saya teringat, terpikirkan sekarang, justru setelah tidak ada saya punya ibu. Saya bersyukur kadang-kadang saya melihat bagaimana jenazah saya punya ibu kemarin diantarkan beribu-ribu bahkan berpuluh-ribu orang yang melayat. Kenapa? Karena yang meninggal perempuan. Kalau yang laki meninggal banyak yang semacam itu, tapi perempuan yang meninggal kemudian dilayat dan diantarkan jenazahnya oleh puluhan ribu, itu jarang sekali. Kenapa? Karena saya punya ibu itu memperhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Sehingga saya katakan kepada murid-murid saya, coba belajar jadi mukarramah 1 hari saja. Kalau sudah berhasil belajar, tambah jadi 1 minggu saja. Kalau berhasil, alhamdulillah, tambah jadi 1 bulan saja. Kalau berhasil, tambah jadi 1 tahun saja. Kita akan dapatkan ternyata menjaga hati kita itu sulitnya luar biasa. Kok bisa-bisanya saya punya ibu ini selama bertahun-tahun bersama ayah saya, 27 tahun lamanya beliau tidak pernah bertengkar dengan suaminya.
nggak pernah marah kepada suaminya, nggak pernah membantah kepada suaminya, nggak pernah meminta pada suaminya. Coba kita praktekkan 1 hari saja seperti itu, seminggu saja, sebulan saja. Sulitnya bukan main. Tapi saya punya ibu, alhamdulillah, beliau sudah tidak ada. Sekarang kami saksikan ternyata berat, sehingga pantas kalau di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkannya, menjaga hati ini supaya tetap tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada memvonis orang lain, tidak memutuskan sesuatu yang bukan urusannya. Itu sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang sangat sulit, bukan sesuatu yang sangat mudah.